Hadratul Mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Habiban al-Kiram, Ketua DKM Masjid Jami' Riyadhus Shalihin, Al-Habib Syahyan bin Idrus Al-Jufri, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah yang berbahagia. Alhamdulillah malam ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan kesempatan duduk di majlis ilmu, majlis yang barakah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif Masjid Riyadhus Shalihin, para alim ulama, para habaib, guru-guru kita, kedua orang tua kita yang kita cintai. Khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allama hujjatul Islam al-imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi wa Syekh al-Jambis. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah, kita masih berbicara tentang tulul amal, panjang angan-angan. Bukan panjang tangan, bukan. Panjang angan-angan. Halaman 33 ya, baris 16 dari bawah ya. Tsumma qaula Abi Dzar al-Ghifari. Tsumma qaula Abi Dzar al-Ghifari. Udah dapat.
halaman 33 baris 16 dari bawah. Tengah-tengah tuh. Udah. Kalau belum ditunggu. Kalau biar kelihatan. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Thumma, kemudian qaula Abi Dzarrin Al-Ghifari. Kemudian pernyataan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ad-dunya thalathu sa'at. Dunia itu 3 saat. Tadi jam ini dari bahasa Arab juga. Ini saat bahasa Arab. Yang artinya jam. Bisa dia juga saat. Artinya tentang waktu ya. Pertama, sa'atun madad. Saat yang sudah lewat. Ya. Kemarin kan bicara hari sudah lewat. Ya. Hari yang sedang kita jalani sekarang. Dan hari yang esok akan kita jalani. Nah, hari yang esok belum tentu tuh dapat apa kagak tuh. Yang kedua kemarin napas yang sudah kita lalui, napas yang sedang kita lalui, napas yang akan kita lalui. Belum tentu ketemu napas ke depan. Pertama, sa'atun madad, satu saat yang sudah lewat. Kedua, wa sa'atun anta fiha, ya, satu saat yang sedang Anda alami. Ada saat waktu-waktu kita ada di dalamnya. Yang ketiga, wa sa'atun la tadri atudrikuha amla, ya, saat atau waktu yang kita enggak tahu apakah Anda akan mendapatinya atau tidak. Ya. Yang bapak-bapak kan kita belum ada yang memastikan ini pada Isya dan masih ada enggak, belum tentu. Ya. Falasta tamliku, ya, lasta. Ada dasarnya laisa, lasta. Tamliku bil haqiqati illa sa'atan wahidatan. Kalau makna harfinya lasta, Anda tuh tidak tamliku, memiliki, bil haqiqah, secara hakikatnya, illa sa'atan wahidatan, kecuali hanya memiliki satu saat, satu jam. Ya. Terjemahan enaknya gini, sebenarnya secara hakikat Anda hanya punya satu saat. Ya. Idil mautu min sa'atin ila sa'at. Karena kedatangan mati itu, kedatangan ajal itu dari satu saat ke saat berikutnya cepat. Tadi pagi ngobrol sama kita, pada zuhur dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tsumma qaula syekhina rahimahullahu ta'ala. Saya tambahin ya, ta'ala. Kemudian pernyataan guru kami, semoga Allah sayang kepadanya. Jadi gurunya Imam Ghazali. Ad-dunya thalathatu anfas. Sampai ke napas nih. Dunia itu 3 tarikan napas. Ya. Pertama, nafsun madha. Amilta fihi ma amilta. Ya. Nafsu atau napas yang telah berlalu
yang amilta Anda telah berbuat di dalam nafsu itu. Ma amilta yang Anda perbuat. Yang kedua, wa nafsun anta fihi. Ya sebenarnya hampir sama aja ya sebenarnya. Maknanya semua sama gitu. Nafsu yang Anda sedang berada di dalam. Yang ketiga, wa nafsun la tadri atudrikuhu amla. Ya. Napas yang Anda tidak tahu. Apakah Anda masih bisa menghirupnya, mendapatkannya atau tidak. In kam min mutanaffisin nafasan. Karena kam artinya berapa banyak ya? Karena berapa banyak min mutanaffisin nafsan dari orang yang bernapas satu napas. Ya. Pas mau kedua, oh mati dah. Ada ya? Itu terlihat kalau orang sudah di itu. Orang sudah pakai apa tuh? Iya. Kita lihatin mas. Ya benar. Berhenti dah. Ya, itu napas. Napas berikutnya belum tentu dapat itu. Ya. Idkam min mutanaffisin nafasan. Ya, berapa banyak orang yang bernapas, orang yang menghirup satu napas. Ya, faja'ahul mautu, tiba-tiba datang kematian kepadanya. Tiba-tiba mati menjemputnya. Ya. Qablan nafasil akhari. Sebelum napas yang berikutnya. Gitu. Bapak-bapak kita juga main itu. Ini ada napas. Kita hidup dapat. Pengen kesini ja'atul maut. Ya sempat aja kita bernapas. Falasta tamliku illa nafsan wahidan. Nah, sama kata dia, bil haqiqah. Hakikatnya Anda hanya memiliki satu napas. Ya. La yauman wala sa'atan. Ya. Bukan satu hari. Hakikatnya Anda tidak memiliki napas satu hari, bukan juga satu saat. Fabadir. Nah, itu udara itu kan kata-kata renungan tuh, ingat. Kematian akan datang kepada kita kapan saja. Ya, fabadir ya fi'il amr, maka segeralah fi hadan nafasil wahid, dalam napas yang satu ini, ila taati, kita isi untuk ketaatan. Ya, ini dikasih umur udah isi yang baik-baik aja udah saya juga sekarang lagi mencontoh nih Al-Habib Abdul Haddad dalam kitab Risalah Mu'awanah bilang pegang tasbih sebagai sarana. Oh yang bagilah ke wirdun. Ya. Kalau pegang tasbih ada ingatnya. Pegang HP kan banyak banget. Ya, pegang tasbih ingatnya pas Allah. Oh nggak mungkin antum pegang tasbih nyebut yang lain. Benar nggak? Bola nggak mungkin kan. Pegang tasbih pakai subhanallah, Allahu akbar, selawat gitu. Ya, sarana. Terus ada gitu ya, 1000 itu yang pegang tek gitu. Baik. Segeralah dalam satu yang napas ini yang Allah berikan kepada Anda, isi dengan ketaatan, dengan kebaikan. Qabla ayyafuta, sebelum satu napas itu hilang, pergi. Ya. Wa ila taubah, dan segeralah taubat. Ya, segera taubat. Mandi tobat Pak. Ya, mandi tobat itu kita mulai ya. Saya pengen juga itu. Ini kita ngaji bukan hanya bersifat teori-teori, tapi juga dipraktekkan ya. Mulai bapak-bapak nanti malam mandilah. Saya mandi di atas jam 12. Jam 2-an mandi.
mandi taubat. Niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla taubatan zahiran wa batinan bima'il mutlaq. Guyuran ibunya 7 kali guyuran itu pakai sawar ke sawar. Dia niat lagi nawaitul ghusla taubatan zahiran wa batinan bima'i zamzamin, air zam-zam 7 kali lagi. Niat lagi nawaitul ghusla taubatan zahiran wa batinan bima'il kautsar, air telaganya Nabi 7 kali basuhan. Niat lagi nawaitul ghusla taubatan zahiran wa batinan bi ma'rifati nurillahi wa nuri rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu saya suka sebutin, udah niat aja ya. Pakai bahasa Indonesia ke niat menghilangkan kebodohan, niat biar jauh daripada maksiat, niat biar mandinya biar khusyuk, ya. Atau niat gitu ya. Biar nanti ada energi baru di tubuh kita. Ya, sadar kematian sebentar lagi datang kepada kita. Ya, taubatan nasuha. Praktekin dah surat taubat. Kan kata Nabi kita melakukan satu dosa, kita taubat. Usalli sunnata taubah rakaat ini lillahi ta'ala. Al-Fatihah kuliah. Istighfar banyak. Baca zikir la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu yang banyak aku salih. Baik. Udah ya. Yang kalau nggak kecatat ini direkam kan. Mudah-mudahan rekamannya berhasil nih. Karena rekamannya sudah berhasil. Lupa kepencet. Baik. Fala'allaka fi nafsi tsaniyatan. Ya, barangkali Anda di napas yang mau kedua itu mati. Ya. Maksudnya jangan entar-entar aja. Langsung udah sekarang. Kata Nabi apa? Kalau berbuat baik kebaikan segera gitu. Fasari'u ila maghfiratin mir rabbihim wa jannatun arduhas sama. Ya, segeralah pada ampunan Allah. Wala tahtamu birrizqi fal'allaka la ta'ishu fatahtaja ilaihi fayakunu waqtuka dha'ian wal hammu fasilan. Wala tahtamu birrizqi, jangan pikiranmu tuh habis mikirin rezeki aja, duit aja. Ya. Fala'allaka la ta'ish. Barangkali Anda tidak hidup. Ya. Fatahtaju ilaihi. Dan Anda butuh kepadanya. Fayakunu waqtuka dha'ian. Maka waktumu habis tuh sia-sia. Mikirin apa? Mikirin rezeki aja. Mikirin dunia aja. Karena rezeki itu sudah muqassam, sudah Allah tentukan tuh. Seseorang tidak akan mati sebelum mendapatkan rezeki. Ya, kita bekerja aja, upaya aja. Niatin lillah karena Allah. Jadi fayakunu waqtuka dha'ian. Waktu Anda akan hilang banyak mikirin dunia aja, rezeki aja. Wal hammu fasila. Ya. Fasil fadilan ya. Iya. Makanya kurang pas. Ini kurang titik nih kemarin.
wal hammu fadilan. Artinya kebingungan itu akan terus bertambah. Ya. Fadil kan lebih, kita ditambah. Wa ma asa ayyahtammal insanu birrizqi liyaumin wahidin aw sa'atin wahidatin aw nafasin wahidin. Bapak lihat ya, kata napas itu kan dia muannas majazi dia. Terkadang pakai temannya ma'rifah, ini temannya nakirah. Ya, boleh. Wa ma asa ayyahtammal insanu. Ini istilah asa itu upaya. Jadi maksudnya ada mak. Pemahamannya buat apa gitu. Wa ma asa, buat apa ayyahtammal insan. Kita ini manusia yahtam. Ya, tadi mikirin terus. Ya, birrizki kepada rezeki. Liyaumin wahidin. Yang hanya untuk satu hari. Au sa'atin wahidah. Atau hanya untuk satu saat. Ya, au nafsin wahidah, satu nafas. Amma tadhkuru ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Usamah. Tidakkah Anda ingat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Usamah? Ini ada ceritanya Usamah ini. Amma ta'jabuna min Usamatil mustari bisabarin syahrin, istilahnya. Tidakkah kalian ta'jabun, apa namanya, kagum, bingung, min Usamah al-mustari bisabrin syahrin, kepada Usamah, ya jadi artinya min, tidakkah Anda takjub kepada sosok yang bernama Usamah? Beliau itu al-mustari bisabri syahrin, syahrin sebulan, bisabarin sabar, al-mustari beli dia. Jadi orang ngebeli sama sebulan, maksudnya bang, ngutang maksudnya. Ya, ini namanya Pak perlu pemahaman. Seperti dulu saya pernah menerjemah buku, saya pernah bilang sonadikul bunuk, sonadikul bunuk. Sonadik itu jamak taksir dari sunduk, sundukun, sundukan, sundukain, sonadik. Perkataan kotak-kotak, al-bunuk pakai kap ujungnya. Itu jamak di bank, bangkani, bangkaini, bunuk. Kalau kita artiin kotak-kotak, bank-bank. Istilah itu kagak ada dalam dunia ekonomi, dunia perbankan. Ya, apa pemahamannya? Reksadana bank. Apa reksadana bank? Reksadana bank. Seseorang dia punya ide, tapi dia nggak punya modal, dikumpulin itu. Ya, dikumpulin. Dia yang mengelolanya, namanya reksadana bank. Baik, juga istilah ini. Jadi apakah kalian heran ya dari kepada sosok yang bernama Usamah, dia berhutang selama 1 bulan, dicicil kali ya. Inna Usamah la tawilul amal, kata Nabi ditegasin, sesungguhnya Usamah itu panjang angan. Wallahi, demi Allah, ma wada'tu qadaman fazanantu anni arfa'uha. Demi Allah, katanya, tidaklah aku meletakkan kaki, ya masih berjalan. Ya, bahasa ini dulu. Fazanantu anni arfa'uha. Artinya, aku belum tentu tuh bisa mengangkatnya. Nah, pemahamannya gini.
wallahi ma wada'tu qadaman fazanantu anni arfa'uha. Demi Allah, ya, saat aku saat kulangkahkan, kan kalau kaki kan, nah inilah terjemah Pak harus ditambahin gitu. Saat kulangkahkan kakiku gitu, tak kusangka ya akan bisa aku angkat, nah, gitu. Demi Allah, saat kulangkahkan kaki katanya, tak kusangka akan bisa aku angkat lagi. Bapak-bapak jalan tek. Kan ini kita ngangkat yang berikutnya ini belum tentu sebetulnya bisa lagi. Ya, kita lihat. Ada orang baru jalan sekali, jatuh. Ya. Kemudian wala luqmatan fazanantu anni asiguha. Sama juga tuh. Misalnya demi Allah, saat aku mau menyuap, ya, luqmah itu menyuap makanan atau minuman, makanan aja. Fazanantu anni asiguha. Aku mengira aku bisa menelannya. Ada orang udah makan, masukin makanan, kan belum tentu dia bisa nelen tuh, atau datang nyawa di situ. Coba kemarin orang lagi bawa pesawat, saya kagak menyangka tuh, saya lagi bawa pesawat tetap bisa mati di atas, lagi nyetir, ya kan? Gitu nih, kayak gini-gini pemahamannya, ya. Hatta yudrikunil mautu, ya, sampai tiba-tiba datang kematian. Tuh. Artinya Pak, orang melangkah begitu, saya nggak pasti gitu bisa lagi yang keduanya. Oh, tiba-tiba datang kematian. Saya udah makan gitu, nggak nggak pasti saya bisa dalamnya, ya. Inna walladzi nafsi biyadih, artinya demi Allah gitu, demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Nabi ini, innama tu'aduna la'atin, sesungguhnya apa yang telah Allah janjikan kepada kalian la'atin, lamnya lam taukid, inna taukid, pasti atin, pasti akan datang, maksudnya pasti akan terjadi, begitu, ya. Wa ma antum bimu'jizina, ya, dan kalian semuanya tidak akan dapat mengalahkan. Mu'jizin itu lemah, bisa juga saya terjemahkan antum semuanya lemah, bisa juga gitu, tapi secara ini kurang enak pemahamannya. Artinya wa ma antum bimu'jizin, artinya antum semuanya tidak dapat mengalahkan kekuasaan Allah. Gampang, kita punya tentara banyak, anak buah banyak, nah, ya. Berapa banyak orang punya kemampuan ini, tidak datang kematiannya. Faidan anta ayyuhar rajul tadakkarta hadhihi al-adhkar, ya. Faidan, kalau begitu, anta ayyuhar rajul, wahai Anda, ya. Kalau ingat Abu Yahya, Anda. Abu Yahya bicara Anda, ya, di YouTube itu. Kalau gitu katanya, anta ayyuhar rajul, Anda, kamu, wahai ar-rajul, ya, kita dipanggil semuanya nih, ya, laki-laki. Tadakkarta hadhil adhkar, terus katanya, ingat terus nih, ya, peringatan ini. Wa wazarta ala dzalika, biasain tuh, ingat tuh di kuping kita, ingat itu, sadari, pahami. Bil i'adati wa tikrar, diulang-ulang terus.
Ya, mungkin sekali diomongin ini kurang meresap di hatinya. Ya, ingat-ingat lagi, baca lagi biar sadar. Apa? Qasura amaluka biidznillahi taala. Ya. Kalau bapak-bapak para jamaah sekalian terus mengulang-ulang, membiasakan ya tadi pernyataan-pernyataan, informasi-informasi yang telah disebutkan tadi, bahwa begitu cepatnya mati, ajal menjemput kita, belum sempat kita pengen berbuat lagi, pengen bernapas yang kedua kalinya, belum melangkah lagi, ya. Kalau terus begitu, kasara amaluka biidznillah taala, dengan izin Allah, insyaallah akan pendek tuh angan-angan Anda, ya. Kasara artinya pendek, amaluka failnya akan pendek. Ya, ini kan jawab daripada idza. Angan-angan Anda biiznillah taala, dengan izin Allah. Tadi saya baca di mana ya? Ada sarahnya bagus juga. Innal yawma yunadi kulla waqtin biqauli ya ibna adam ana yaumun jadid. Cakap juga ini. Jadi setiap hari, Pak, hari itu istilahnya menyeru. Setiap waktu. Wahai anak Adam, saya ini hari yang baru untukmu. Tapi gunain dengan sebaik-baiknya. Ya, sebentar lagi lewat, habis. Dan kita kalau ngapain aja hari itu jadi saksinya, begitu. Taib. Fahina idzin tara nafsaka tubadiru ila ta'at. Kalau sudah kita pendek angan-angan itu, agak ke bawah panjang angan-angan. Fahina idzin, maka ketika itu tara nafsaka tubadiru, Anda akan lihat diri Anda tuh tubadir, segera ila ta'atillah, kepada taatan kepada Allah. Ya, kemarin kan kalau panjang angan-angan mau ibadahnya malas, entar-entaran. Tapi kalau pendek angan-angan, tara nafsaka tubadir ila ta'at wa tu'ajjilu taubataka, dan Anda akan mempercepat ajil cepat tobat Anda, enggak nunda-nunda, ya. Fatas kutu anka ma'asiyatuk. Nah, kalau udah gitu maka akan berhentilah dari dirimu maksiat. Wa tashhadu fid dunya wa talabiha, dan Anda akan hidup zuhud kepada dunia dan mencari dunia. Fayakhiffu hisabuka wa tabi'atuka. Nah, maka akan yakhif apa? Terasa enteng, terasa ringan, itu apa? Hisabuka, hisab Anda, dan watabi'atuka, dan tanggung jawab Anda, ya. Kalau terjemahan dibalik, maka hisabmu dan tanggunganmu juga akan terasa ringan, gitu, ya. Wa yaqa'u qalbuka fi tadzakkul akhirah, maka yaqa'u akan, mana failnya qalbuka, hatimu akan jatuh, tenggelam, fi tadzakkul akhirah, ingat kepada akhirat, wa ahwaliha, dan huru-haranya, ya, suasana yang serem-serem tentang akhirat. Wa ma huwa illa min nafsin illa nafasin, ya, tasiru ilaiha wa tu'ayinuha wahidan fawahidan fatazulu ankal qaswatu, ya. Nah, ini mana? Wa ma huwa illa min nafsin, tidaklah itu adalah hanya satu napas, dari satu napas ke napas berikutnya, ya, yang tasiru ilaiha wa tu'ayinuha, artinya yang Anda terus berjalan menuju akhirat, ya, satu demi satu. Fatazuru ankal qaswatu, ya,
Jika tadi jiwa bapak-bapak tuh sudah pendek angan-angan, maksudnya pemahamannya gitu, maka akan segera melakukan ketaatan, segera tobat, udah berhenti lagi kagak mau maksiat, hidupnya sudah zuhud, ya maka itu hisab Anda, tanggungannya juga jadi ringan dan hati kita udah apa namanya? Udah akhirat aja ya pikirannya. Kalau udah begitu tuh maka jiwa kita dari satu ke satu terus ya berjalan menuju akhirat katanya fatazulu ankal kaswah. Artinya Pak, kalau mulai udah punya sikap begitu terus sampai nanti kita berjalan sampai datangnya kematian. Terus apa? Tazulu ankal kaswatu. Pelan-pelan mulai akan hilanglah dari angka dari dirimu apa al kaswatu, punya hati yang qaswah, yang keras. Ya. Jadi kalau bapak-bapak merenungkan yang awal-awal, ini hanya dibalik aja nih. Ya. Ungkapan dari yang awal-awal. Yang awal-awal, kalau hati kamu, kalau kamu tul amal keras, ya kan? Ini pendek angan-angan lembut, hilang. Akan hilanglah darimu ya hati yang keras. Wa tabdu laka riqqatu. Akan muncullah dari dirimu ada sifat riqqah, kelembutan. Gitu. Ai riqqatu qalbika. Riqqah. Ya, riqqatu qalbika wa safwah. Lembut wa safwah dan jernih. Wa tastash'iru 'inda dzalika al-khaufa min Allah Ta'ala wal khasyata. Ini dah akhirnya lahirlah lokasi itu dari mujahadah tadi qasar itu ya, terus melahirkan amal-amal yang baik positif, maka muncullah nanti kita punya jiwa yang lembut jernih dan akan terus merasa apa takut sama Allah ya, khauf wal khasyah, takut sama Allah. Nah ada orang berani sama Allah kan, nggak sholat sekali aja dia senang-senang girang-girang ya, nggak kepikiran, asal pikiran nangis ya, sedih gitu. Fayastaqimu laka amru ibadatik, maka akan istiqamahlah perkara ibadahmu ya. Wa yakwar raja'u bi an tasta'idda fi akibatika. Kemudian rasa rojamu, harapanmu sama Allah semakin yakwa, semakin kuat ya. Fi an tasta'idda fi akibatika. Anda bersiap sedia ista'id ya dalam akhiratmu. Ada orang kan, aduh saya kayaknya belum kalau dicabut sekarang kayaknya saya belum siap saya. Ya, kadang begitu ya. Tapi kalau dia ada jiwanya kita tadi sudah siap. Ya Allah, aku pasrah ya Allah. Kapan saja Engkau ambil ya Allah. Atas itu asa Kau ridho kepada aku. Ada orang yang tulus amal, pengen dunia, pengen diutus. Nggak mikir mati dia. Kemudian wa tazfar bil muradi. Tazfar, Anda akan mendapatkan, memperoleh bil murad ya, keinginan-keinginan fi akibatika di dunia atau di akhirat ya. Wa kullu dzalika ba'da fadlillah ta'ala bisababi hadhil khaslah ya. Dan semua itu adalah setelah adanya apa? Fadlillah. Nah, ya. Kita mendapatkan karena ada karunia Allah ya, bisa babi hadil khislah allati hiya kisrul amal. Apa tuh karunia Allah? Kita dapat sifat yang itu adalah pendek angan-angan. Jadi orang dikasih panjang angan-angan itu musibah itu. Ya, maka bapak-bapak doa juga ya Allah, jangan Kau buat apa jiwaku ini panjang angan-angan. Ini karunia dari Allah nih. Walaqad hukiya anna Zurarata bin Aufa rahimahullah, telah diceritakan bahwa Zurarah bin Aufa, semoga Allah sayang kepadanya. Ya.
Qila lahu, dikatakan kepadanya, fin naumi ba'da mautihi, di dalam tidur setelah kematiannya. Ini ceritanya sama seperti ya Abdullah bin Hakam bermimpi ketemu Imam Asy-Syafi'i sudah meninggal dunia. Ya, gitu cerita gitu nih. Ya. Dia juga sudah meninggal dunia, kemudian dalam mimpi itu dia ditanya, ayyul a'mali ablaghu fima indakum. Ya. Tanya, Pak, dalam mimpi itu, amal apa katanya yang paling ablag, yang paling apa namanya, yang paling tinggi lah, yang paling yang paling baik lah, fima indakum, yang ada pada diri Anda. Qala, jawabannya ar-ridha, ridho lah kepada semua ketentuan Allah. Wa qisrul amali, 2, dan pendek angan-angan. Ya. Fanzur li nafsika ayyuhal akh. Oleh karena itu, ayyuhal akh, wahai saudaraku, undur, lihatlah ya kepada dirimu. Maksudnya apa? Lihatlah kepada persiapan dirimu tuh. Ya. Wabdulil majhuda, dan ubdul, lakukanlah sekuat upayamu, al majhuda, ya, fi hadzal asri al kabir, pada pondasi besar ini. Fa innahu al ahammu wal a'dhamu fi salahil qalbi wan nafsi. Apa tadi? Asal kabir, pendek angan-angan. Sesungguhnya pendek angan-angan itu al-ahammu, yang paling penting, wal a'dhamu, yang paling besar, fi salahil qalbi, dalam memperbaiki hati, wan nafsi, dan jiwa. Wallahu ta'ala waliyut taufiq wa fadlihi wa rahmatihi. Selesai itu pembahasan tentang tul amal. Dan hanya Allah jugalah ya yang memberikan taufik dengan karunia dan rahmatnya. Yang berikutnya hasad. Wa ammal hasadu fa innahu al-mufsidu lit-ta'ati al-ba'itsu 'alal khati'ati. Adapun sifat hasad, iri, dengki, sesungguhnya si iri dengki itu adalah al-mufsidu, yang merusak, lit-ta'at, kepada ketaatan kepada Allah, al-ba'itsu, dan dia yang membangkitkan, alal khati'at, kepada kesalahan. Nanti ada doanya untuk membentengi diri kita kagak jatuh kepada hasad. Wa innahu adda'ul udhal, sesungguhnya sifat hasad itu, iri itu, dengki itu adalah apa? Al-udhal, kan penyakit. Al-udhal yang udah parah lah, ya, udah kronis lah. Sesungguhnya sifat hasad itu adalah penyakit yang sudah kronis. Alladzi yubtala bihil katsiru minal qurra'i wal ulama'i, masyaallah. Yang bihi, dengan penyakit ini nih, yang kedua apa? Yubtala, diuji, kena tuh pada siapa? Al katsiru, banyak banget, minal qurra, di antara qurra Pak, suka-suka baca Quran, yang di lagu-lagu ini itu tuh qurra namanya. Ada apa tuh? Wal ulama, para ulama juga banyak nih yang punya sifat hasad, iri, dengki. Saya alhamdulillah makanya ya dari tertanam tuh dari Mesir, dapat ilmu dari Syekh itu dulu tuh yang dibuang. Karena dulu saya pernah sebelum ke Mesir pernah bermasyarakat di Cibitung. Kita bantu ngajar di satu kawasan. Ya, harusnya kan kita bantu, yang lainnya senang. Tapi karena tawajuhnya dunia, duit, fulus, kita datang malah jadi saingan ustaz. Ya, terjadi iri, dengki. Dari situ tuh saya
sadar. Pokoknya ustadz kita kagak boleh ada rasa iri dengki sama teman-teman siapa aja. Kenapa? Nanti ilmunya nggak rusuk-rusuk, nggak punya ilmu yang jernih. Ini ternyata ada di sini. Ya. Jadi yang banyak banget kena penyakit hasad adalah para qurra, para ulama, fadlan anil amah, apalagi orang-orang awam. Ya, itu. Wal juhal, orang-orang bodoh. Paling gampang itu dia hasad itu. Hatta ahlakahum wa awradahumun nar. Ya. Sampai sifat hasad itu ahlaka, menghancurkan mereka. Ya, wa aurada, dan menghantar mereka kepada api neraka. Bapak-bapak, kita pernah baca sejarah sering itu. Di zamannya Imam Bukhari, ya, Imam Muslim, itu kan sesama ulama pada bersaing, apalagi ulama yang udah dekat sama pemerintah. Wah, merasa ada yang lebih baru lagi, tersaing. Ini dengki itu. Maka disebutin, ini di abad kelima nih, disebutin. Udah ada para ulama saling senggol-senggolan. Ya, saya kalau ketemu kiai-kiai, wah, seneng saya. Kalau bisa serban saya umpetin. Artinya teman saya, teman dakwah. Harus dibulin tuh teman dakwah, jangan saingan jangan. Ada penyakit. Ya, teman dakwah. Dan katanya pasti semuanya punya kelebihan, punya kekurangan. Ambil kelebihannya. Jangan kekurangannya yang diomong itu, jangan. Kelebihannya. 10 orang yang ceramah punya 10 kelebihan, kita ambil. Punya kita 10. Ya. Kita cari yang kejelekannya, mendapat apa-apa gitu. Gitu ya. Pasti setiap orang, apalagi ya dia punya sya'an indah Allah, ada kuat tahajudnya, kuat puasanya, ikhlasnya, ada kelebihannya. Jadi ambil aja, ya. Maka istilahnya doa ambil dari mana saja, ya. Kita nggak tahu doa siapa yang Allah kabulkan. Amma tasma'u qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah Anda mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sittatun yadkhuluna an-nar bi sittatin. Ada 6, ya, yang mereka masuk ke dalam neraka sebab karena 6 perkara ini. Yang pertama, al-arabu bil asabiyyati. Oh, orang Arab diingetin nih. Ya. Siapa aja juga yang punya kasta-kasta ini termasuk diingetin semua. Orang Arab bil asabiyah, dengan kepanatismeannya, bisa dengan kesukuannya lah, gitu. Kedua, wal umara'u bil jauri atau bil juri, ya. Para umara dengan kezolimannya, tuh masuk neraka tuh. Ketiga, wadahakinu bil kibri. Apa dahakin itu? Para tokoh-tokoh, nah, gitu. Para imam-imam. Kalau kita di sini apa namanya? Tokoh-tokoh ya, ada pemimpin ya. Ada pemimpin bil kibr, sombong. Nah, dengan kesombongannya masuk neraka. Punya jabatan sombong. Mati lagi. Wa inna baliyatan. Ya, nah ini dikasih sarah. Udah lengkap saya. Lengkap ya? Lengkap. Baru siapa? Ada 6 ya. Orang Arab dengan kesukuannya, fanatismenya, umaro dengan kezalimannya, para tokoh-tokoh dengan kesombongannya. Baru berapa? 3 ya. Watujaru bil khiyanah. Nah, ini bisnisman, pedagang dengan khianatnya. Hati-hati ini pedagang nih. Siapa jamaah kita yang pedagang? Ya, biar benar lah. Ya.
Kemudian bapak-bapak pedagang itu mulia, Nabi itu dagang, ya bisnis yang paling dagang. Tapi biar benar, jangan khianat. Yang kelima wa ahlur rasatiqi bil jahli. Apa nih rasas itu? Ashabul qura, desa. Dan penduduk desa bil jahli dengan kebodohannya. Jadi kalau orang yang primitif banget juga boleh masuk neraka itu. Makanya kita harus nyekolahin anak-anak kita biar pintar-pintar. Yang terakhir udah ajan juga tuh. Wal ulama ya itu tadi wal ulama'u bil hasadi. Ulama-ulama akan masuk ke dalam neraka bil hasadi dengan sifat hasadnya. Iri dengki kepada orang lain. Ya, jadi kita apa-apa fastabiqul khairat aja. Bapak-bapak ingat ya, ini tawajuh satu. Kemarin saya baca kitab dapat hadiah. Punyanya Al Habib Umar Al Hafiz. Kita ngaji, kita ceramah-ceramah, kita dakwah, dari bikin pesantren, yang didengar semua nih di YouTube nih. Sebetulnya kita sedang jalan upaya dekat sama Allah. Maka jangan dikotorin dengan yang lain-lain. Jadikan lillah karena Allah. Ada apa-apa itu tantangan tuh, ujian. Karena Allah nggak akan kasih itu nikmat sebelum lewat ujian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim wa'afana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang mau paham lagi diulang-ulang ya di YouTube-nya ya.